Hai semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku di YouTube channel Ayah Story. Kali ini aku akan menceritakan tentang seorang gangster yang sangat ditakuti di Amerika Serikat yang bernama Al Capone. Al Capone ini adalah seorang gangster kaya raya yang di akhir hidupnya sangatlah mengenaskan cuy. Akhir dari hidup si Al Capone ini bukan karena dia ditembak atau dihabisi oleh musuh gangsternya atau saingan bisnisnya cuy, melainkan karena penyakit seksual menular yang dideritanya, yang menjalar hingga ke otaknya dan menyebabkan dirinya meninggal dunia. Oke, seperti apa kisah hidup dari Al Capone ini? Mari kita kulik bersama. Let's go. Alphonse Gabriel Capone atau yang bisa disebut juga dengan Al Capone lahir pada 17 Januari tahun 1899 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Al Capone adalah anak keempat dari 9 bersaudara yang dilahirkan dari orang tua yang seorang imigran dari Napoli, Italia yang bermigrasi ke Amerika Serikat sejak tahun 1893. Ayah Al Capone sendiri bernama Gabriel Capone yang berprofesi sebagai seorang tukang cukur atau barber, dan ibu Al Capone sendiri bernama Teresa Raiola yang berprofesi sebagai penjahit rumahan. Dengan latar belakang keluarganya yang sederhana dan baik-baik aja, siapa yang menyangka anak dari Gabriel dan Teresa ini kelak akan menjadi mafioso atau pentolan gangster paling berbahaya di Amerika Serikat. Sejak kecil, Al Capone hidup serba susah karena penghasilan dari kedua orang tuanya bisa dibilang serba kekurangan karena harus menghidupi 9 orang anak di rumahnya. Maka dari itu, Al Capone di masa kecilnya sambil bersekolah, si Al Capone ini mencari pekerjaan serabutan untuk membantu kedua orang tuanya. Al Capone ini bekerja serabutan menjadi pegawai toko permen, petugas penjaga arena bowling, buruh pabrik amunisi, hingga bekerja di persetakan. Karena kesibukannya tersebut membuat si Al Capone ini jadi sering bolos sekolah cuy. Hingga di usianya yang ke-14 tahun, ia sering dimarahi oleh gurunya karena sering bolos tadi, yang membuat si Al Capone ini jadi kehilangan kontrol dan dia itu langsung emosi gitu cuy. Dan setelah emosi pun dia memukul wajah gurunya tersebut hingga ia dikeluarkan dari sekolahnya. Lalu setelah putus sekolah, jalanan kota Brooklyn, New York yang sangat keras menjadi tempat belajar Al Capone untuk mengejar mimpi-mimpinya di masa depan. Lalu di masa itu sehabis bekerja serabutan, setelah dikeluarin dari sekolah nih, setelah dia ini gak sekolah gitu cuy, Al Capone merupakan anak yang sering nongkrong juga guys di jalanan kota Brooklyn sana. Al Capone dikenal oleh teman-teman sesama tongkrongan sebagai pribadi yang sangat menyenangkan cuy, karena saat itu jalanan kota Brooklyn lagi ngetren-ngetrennya juga gangster-gangsteran gitu cuy. Al Capone yang merupakan seorang yang humble mulai gabung nih ke beberapa geng-geng anak muda di sana seperti geng Junior 42 dan Bowery Boys. Tetapi ia baru mendalami dunia kriminal kecil-kecilannya setelah bergabung dengan geng Brooklyn Rippers. Ia mulai mencuri kecil-kecilan di beberapa toko. Ia juga tawuran dan vandalisme cuy, atau membuat grafiti di tembok jalanan kota Brooklyn, New York. Tapi dalam pikiran Al Capone, kalau hanya melakukan aksi kriminal kecil-kecilan aja nggak bisa mendapatkan uang yang banyak bagi dirinya sendiri cuy. Lalu ia pun mulai berpindah ke geng Five Point yang merupakan gangster yang menjalankan aksi-aksi kriminal yang lebih serius nih, seperti perjudian, pemerasan, prostitusi, yang dipimpin oleh kepala gangsternya ini yaitu bernama Johnny Torrio. Sebagai anak baru di geng tersebut, Al Capone ini mulai dimentorin atau dibimbing di dunia hitam guys. Dunia hitam aja ada mentor ya cuy ya. Dia mulai dibimbing oleh anak buah Johnny Torrio yang bernama Frankie Yale. Di sini awal mula Al Capone ini juga belajar menggunakan senjata api cuy untuk dunia gangsternya tersebut guys. Lalu setelah lulus pendidikan dunia hitam dengan Frankie Yale, dikirimlah Al Capone untuk menjadi petugas keamanan di rumah bordil milik Frankie Yale sendiri guys, yang bernama Harvard Inn di Coney Island. Nah, di rumah bordil
ini julukan Scarface untuk Al Capone ini berasal cuy. Ceritanya di suatu malam di bar Harvard Inn tersebut kedatangan tamu seorang wanita bernama Lena bersama beberapa teman-temannya untuk mencari hiburan di bar tersebut. Nah, si Al Capone ini naksir cuy dengan si Lena ini guys. Beberapa kali Al Capone ini nyuitin Lena gitu cuy, atau kalau zaman sekarang bahasanya catcalling lah ini sama si Lena ini guys. Tapi sayangnya Lena ini nggak ngegubris catcalling dari si Al Capone ini cuy. Al Capone pun di sini mulai jengkel dong dan keceplosan mengomentari bentuk tubuh si Lena ini guys. Lena pun jengkel dan marah lalu mengadulah ke kakaknya yang ternyata juga berada di bar tersebut. Nah, rupanya nih si kakaknya Lena ini merupakan anggota gangster yang berpengaruh di Coney Island sana cuy, yang bernama Frank Galuccio. Karena sudah mabuk berat, Frank Galuccio lalu mengamuk pada si Al Capone ini guys, dan dengan pisau di tangannya Frank Galuccio lalu menghadiahi Al Capone dengan 3 sayatan pisau yang sangat dalam di pipinya. Karena luka tersebut sangatlah dalam di pipi Al Capone nih, sehingga meninggalkan bekas luka yang tidak pernah hilang selamanya di pipi Al Capone ini guys. Dan Al Capone pun dijuluki Scarface atau muka codet dari kejadian tersebut nih. Batosai di anime Samurai X aja nih ya guys ya, di sayat sininya X gitu cuy. Julukan Scarface ini sebetulnya nggak disukai nih sama si Al Capone ini cuy. Mungkin karena malu kali ya guys ya dia cuy. Saat Al Capone ini difoto pun ia selalu menyembunyikan luka di sisi kiri wajahnya. Dan dia kalau ditanya sama orang gitu cuy, kenapa luka tersebut, Al Capone ini ngarang-ngarang cerita cuy dan menyebutnya sebagai luka akibat perang di medan pertempuran. Padahal nih si Al Capone sendiri nggak pernah ikut berperang di Perang Dunia Pertama guys. Dia itu hanya ngaku-ngaku doang itu cuy. Oke, balik lagi ke cerita nih. Dari kejadian tersebut Al Capone jadi dendam dong dengan Frank Galuccio ini guys. Lalu sebelum membalaskan dendamnya, ia izin terlebih dahulu cuy dengan bos besarnya yaitu Johnny Torrio yang sekarang menjadi mentornya di dunia pergangsteran setelah lulus dimentori Frankie Yale tadi guys. Tetapi bukannya diizinkan untuk balas dendam, Johnny Torrio ini malah menasihati si Al Capone ini guys dan bilang bahwa wajar aja Frankie Galuccio itu ngamuk ke lo Al Capone, karena seorang gangster memegang teguh janji selalu setia kepada keluarga yang merupakan harga mati bagi seorang gangster itu sendiri guys. Dalam artian seorang gangster akan melindungi keluarganya sampai titik darah penghabisan cuy, dan memastikan keluarganya ini aman dari mara bahaya yang menimpa keluarganya tersebut gitu cuy. Nah, ternyata nasihat dari Johnny Torrio tersebut selalu diingat dan menjadi pegangan hidupnya Al Capone cuy. Lalu mulai saat itu juga Al Capone lebih memprioritaskan keluarganya di atas segala-galanya guys. Kemudian di tahun 1918 Al Capone menikahi pacarnya yaitu May Josephine Hoagland. Karena May ini sudah hamidun guys. Saat itu umur May baru berusia 19 tahun dan umur Al Capone ini baru berusia 20 tahun. Hal tersebut membuat mereka sah secara resmi dalam aturan negara kalau mau nikah gitu cuy. Tetapi Al Capone saat itu harus mengikut sertakan bapaknya sebagai wali nikah di pernikahannya. Setelah meminta izin ke bapaknya pun merestui pernikahan tersebut dan mau jadi wali nikah si Al Capone ini guys. Tapi dengan satu syarat cuy, Al Capone harus meninggalkan dunia gangster-gangsterannya tersebut dan mencari pekerjaan yang halal gitu cuy. Ya betul juga si bapaknya ini ya cuy ya. Al Capone pun lalu menyetujui syarat dari ayahnya tersebut, dan setelah menikah Al Capone dan May pun pindah ke Baltimore, Maryland untuk memulai hidup yang baru agar Al Capone menjauhi dunia kriminal dan kekerasan seperti nasihat dari ayahnya guys. Di Maryland ini Al Capone bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Jadi orang baik-baik lah dia nih guys, si Al Capone ini cuy. Tak lama setelah pernikahannya Al Capone pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang ia beri nama Albert Francis Sonny Capone. Tapi sayangnya buah hati Al Capone ini memiliki kesehatan yang kurang baik cuy. Sonny mengalami infeksi yang membuatnya menderita gangguan pendengaran atau tuli sebagian di telinga kirinya.
bosnya. Kasihan juga ya. Sehingga untuk berkomunikasi dengan Sonny, Al Capone ini harus menggunakan bahasa isyarat cuy. Dan Al Capone pun berusaha mencoba berobat kemana-mana untuk mengobati penyakit anaknya tersebut. Walau gimana-gimana, ternyata Al Capone ini masih memegang teguh nasihat dari Johnny Torrio tadi cuy, untuk melindungi keluarganya apapun yang terjadi guys. Dan Al Capone walaupun seorang gangster yang dikenal kejam, tetap berusaha menjadi ayah dan suami yang baik untuk keluarga kecilnya tersebut. Bagus ini guys Al Capone, yang untuk ditiru ini cuy. Kalau gangster-gangsterannya nggak usah ditiru ya guys ya. Tetapi ternyata hidup baik-baik aja tak bertahan lama bagi Al Capone. Karena di tahun 1920 seseorang yang menjauhkannya dari dunia hitam pergangsteran, yaitu ayahnya Al Capone sendiri, ternyata meninggal dunia. Sehingga setelah ayahnya meninggal dunia, Al Capone ini berhubungan kembali dengan mentornya di bidang pergangsteran lagi cuy, yaitu Johnny Torrio, yang membuatnya masuk kembali ke lingkaran bisnis dunia hitam pergangsteran. Dikarenakan Johnny Torrio ini mengajak Al Capone gitu cuy, dan memberikan tawaran agar Al Capone ini pindah ke Chicago guys, untuk menjadi mitra bisnisnya di dunia penyelundupan. Mitra bisnis ya cuy ya, bukan anak buah guys. Johnny Torrio merekrut Al Capone jadi mitra bisnis cuy, bukan anak buahnya ya guys ya. Sehingga diiyain lah sama si Al Capone ini guys. Naik tata lah dia dari gangster kroco, kini menjadi mitra bisnis dari bosnya sendiri. Lalu di tahun 1920, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan aturan yang bernama masa prohibition, atau masa larangan bagi rakyat Amerika yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual alkohol dalam jenis apapun. Karena di saat itu pemerintah Amerika mengklaim bahwa alkohol menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dan rakyat Amerika jadi nggak produktif gitu cuy dalam bekerja. Tahu sendiri kan efek dari mabuk-mabukan ini seperti apa guys. Dari masa larangan tersebut dimanfaatkanlah oleh para gangster-gangster di Amerika sana cuy, untuk menyelundupkan dan memproduksi alkohol sendiri guys. Karena nggak mungkin dong orang yang udah kecanduan alkohol langsung stop gitu guys dengan adanya aturan dari pemerintah tersebut. Dan alkohol selundupan pun harganya bisa berkali-kali lipat cuy dari harga normal sebelum diterbitkan aturan stop alkohol tersebut cuy. Merasa merupakan lahan yang basah bagi Johnny Torrio, lalu Johnny Torrio ini merekrut anggota-anggota baru dan membentuk sebuah geng bernama Southside Outfit. Lalu untuk memperkuat bisnisnya, Al Capone diminta untuk menjadi rekan bisnisnya. Karena Torrio ini tahu cuy, Al Capone ini merupakan seorang gangster yang sangat lihai dalam menjalankan bisnis tersebut. Ditambah lagi Al Capone juga di Maryland sana bekerja sebagai seorang akuntan. Tambah rapi kan catatan keuangan di bisnisnya geng Southside Outfit milik Johnny Torrio ini cuy. Bisnis pun berjalan dengan lancar, dengan keuntungan dari bisnis penyelundupan miras ini yang sangat berkali-kali lipat gitu cuy, yang membuat Al Capone yang dulunya anggota gangster kroco menjadi bos besar di sini cuy. Dan Al Capone pun jadi tajir melintir dari bisnis tersebut. Al Capone pun lalu memberikan fasilitas mewah dong kepada keluarganya, seperti rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain. Ya pokoknya jadi sultan lah sekarang ini si Al Capone ini cuy. Tapi semakin tinggi pohon, semakin pula angin yang menerpanya. Begitu pula kata yang cocok untuk Al Capone ini guys. Karena saat itu di Chicago terdapat dua gangster yang berkuasa di sana guys, yaitu geng Southside Outfit yang dipimpin oleh Johnny Torrio tadi dan Al Capone. Kemudian geng The Northside yang dipimpin oleh Dan O'Banion. Awalnya kedua geng tersebut saling bekerja sama dan menjalin persahabatan. Tetapi di November tahun 1924, pentolan dari The Northside ini yaitu Dan O'Banion ditemukan tewas karena tertembak. Kejadian tersebut membuat kedua geng ini jadi saling bermusuhan karena The Northside ini mencurigai bahwa gengnya Al Capone lah penyebab kematian dari bosnya tersebut guys. Al Capone dan Johnny Torrio pun jadi target buruan dari anak buah The Northside
Northside ini guys. Mendengar Al Capone jadi target buruan anak buah The Northside, dirinya langsung membeli nih mobil anti peluru guys untuk keselamatannya. Lalu si Johnny Torrio juga menjadi incaran saat itu dan hampir tertembak oleh anak buah The Northside ini guys. Tetapi akhirnya dia ini selamat guys, tidak meninggoy gitu cuy. Kemudian setelah peristiwa tersebut, Al Capone dan Torrio ini bertemu untuk membahas pengejaran dari geng The Northside ini cuy. Torrio di pertemuan tersebut bilang nih pada Al Capone bahwa dia mau pensiun aja gitu guys dari dunia gangster-gangsteran ini dan menyerahkan semua bisnis The Southside Outfit ini kepada si Al Capone ini guys. Jadi bos satu-satunya gitulah si Al Capone dan berharap bisnisnya tersebut bisa besar nih kalau ditangani oleh Al Capone sendiri. Lalu setelah pensiun di bisnis tersebut, Johnny Torrio ini ingin memulai hidup baru dan menghilang selamanya dari dunia pergangsteran Amerika guys. Awalnya Al Capone menyayangkan kalau Johnny Torrio ini pensiun gitu cuy, tapi namanya dikasih uang dan kekuasaan ya kan guys, Al Capone pun gak nolak dong. Apalagi dia jadi bos tertinggi dan satu-satunya bos dari geng The Southside Outfit ini cuy, dengan bisnis yang keuntungannya sangat menjanjikan dan banyak guys. Siapa yang gak mau ya kan? Dan setelah kekuasaan geng Southside Outfit ini jatuh ke tangan Al Capone sendiri, ia pun lalu mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuat kasino atau tempat berjudian, tempat prostitusi, dan dia juga membangun pabrik miras oplosan bikinannya sendiri cuy. Ya emang otaknya bisnis juga ya guys ya. Bagus juga otak bisnisnya si Al Capone ini cuy. Total kekayaan dari Al Capone saat masih jaya-jayanya di bisnis ini mencapai 1 miliar dolar hingga 1,5 miliar dolar Amerika guys. Nah lu kaliin aja 18.000 kalau sekarang tuh. Lalu dengan kekayaan tersebut, Al Capone pun gampang menyuap pejabat dan polisi untuk melindungi bisnis haramnya tersebut guys. Udah punya duit banyak ya kan. Lalu setelah merasa udah kebal hukum, lalu dirinya pun memonopoli perdagangan gelap minuman keras yang saat itu ilegal di Amerika sana cuy. Dengan artian siapa aja baik perorangan maupun perusahaan yang menjual miras tanpa melalui Al Capone nih, langsung nih dihabisi oleh Al Capone beserta anak buahnya guys. Bahkan berbagai pabrik miras ilegal saingannya pun turut dibom ini guys. Pabriknya sampai dibom cuy oleh Al Capone ini guys. Diperkirakan lebih dari 100 orang termasuk warga sipil dan anggota geng saingan yang tewas dalam berbagai bom dan serangan bom tersebut didalangi oleh gengnya Al Capone selama era pelarangan minuman keras di Amerika Serikat. Yang anehnya si Al Capone ini juga sering datang melayat ke pemakaman saingan bisnisnya atau geng saingannya lah yang udah ia habisi nyawanya guys. Jadi habisi nyawanya, besok melayat pula si Al Capone ini guys. Kemudian nama Al Capone pun jadi terkenal dong sebagai mafia atau mafioso atau gangster yang kejam di seantero Amerika Serikat sana cuy. Nah, untuk menghindari sorotan publik, dirinya pun membersihkan namanya dengan cara membuat banyak dapur makanan gratis di berbagai kota di Amerika sana guys. Buat MBG dia cuy, untuk memberi makanan gratis bagi warga miskin dan gelandangan yang saat itu kebetulan Amerika Serikat ini sedang dalam masa krisis keuangan atau yang disebut dengan The Great Depression. Dan dia pun berpikir kalau melakukan pekerjaan yang kotor, jagalah tanganmu agar selalu bersih agar terhindar dari jeratan hukum cuy. Itulah pedoman yang digunakan Al Capone selanjutnya guys di dunia pergangsteran cuy. Dalam artian kalau melakukan perbuatan kriminal, Al Capone ini tidak usah melakukan dengan tangannya sendiri cuy, biar diurusin sama anak buahnya aja gitulah cuy, sehingga tak ada saksi mata kalau yang melakukan kejahatan tersebut adalah si Al Capone ini cuy. Padahal saat itu Chicago ini banyak perang antar geng dan kejahatan lainnya yang sebetulnya didalangi sama si Al Capone ini guys, sehingga tiap hari banyak korban jiwa yang dihilangkan nyawanya oleh anak buahnya si Al Capone ini. Tetapi karena si Al Capone tidak melakukannya sendiri, jadi polisi ini
susah gitu cuy mencari petunjuk atau saksi tentang kasus kejahatan yang dilakukan oleh Al Capone tersebut. Karena Al Capone juga udah nyuap saksi dan polisinya itu sendiri guys. Jadi mau gimana lagi, mau ngusutnya gimana lagi dia Tapi sepandai-pandainya tupai melompat ya, tapi sepandai-pandainya Al Capone menyimpan rapat-rapat kasus kejahatannya, akhirnya terbongkar juga setelah peristiwa pembantaian hari Valentine yang merupakan peristiwa perang antar geng di masa 1920-an yang paling terkenal di sejarah pergengsteran Amerika Serikat. Antara gengnya Al Capone melawan musuh bebuyutannya guys. Siapa lagi kalau bukan The North Side ya guys ya. Yang kala itu setelah ditinggal oleh pemimpinnya, geng The North Side ini dipimpin oleh George Bucks Moran. Al Capone dan Moran memiliki usaha yang sama nih cuy, yaitu penyeludupan miras, dan bersainglah mereka dalam menguasai wilayah perdagangan miras di Amerika sana dong ya. Lalu peristiwa pembantaian Valentine ini terjadi pada 14 Agustus tahun 1929 yang bertepatan dengan hari Valentine juga guys. Makanya disebut dengan peristiwa pembantaian hari Valentine ya cuy ya. Sebenarnya peristiwa ini didalangi oleh Al Capone sendiri guys, dimana dua anak buahnya Al Capone ini menyamar jadi polisi gadungan gitu cuy, lalu mendatangi sebuah garasi di kawasan Lincoln Park yang merupakan markas gengnya Moran cuy. Awalnya gengnya Moran ini taunya markasnya sedang digerebek atau digeledah gitu sama polisi guys. Biasalah guys kalau di sana digerebek atau digeledah markas gangster gitu cuy. Lalu polisi tersebut pun menggiring ketujuh orang anak buahnya Moran ini yang berada di markasnya tersebut untuk berbaris menghadap ke tembok cuy. Diperiksa gitu cuy, suruh ngadep tembok ini diperiksa gitu cuy. Setelah disuruh ngadep tembok, lalu dua anak buah Al Capone lainnya pun masuk ke markas tersebut guys dengan membawa senjata senapan mesin Thompson dan senapan laras pendek. Kemudian memberondong ketujuh anak buah Moran tersebut tanpa ampun dengan menembakinya lebih dari 70 tembakan yang membuat ketujuh anak buah Moran ini pun meninggal dunia guys. Sebetulnya rencana ini menargetkan si Moran ya cuy ya, tapi Moran saat itu sedang tidak berada di markasnya tersebut guys. Jadi Moran ini terhindar dari penembakan tersebut gitu cuy. Lalu berita penembakan tersebut sampai diliput koran-koran se-Amerika Serikat guys, dan membuat kasus penembakan tersebut menjadi berita yang hangat di Amerika saat itu cuy. Setelah itu lalu polisi pun menyelidiki kasus penembakan ini dan tahu sendiri karena udah nyuap aparat sana sini guys. Nyuap aparat, nyuap saksi sana sini gitu cuy. Lagi-lagi nama Al Capone pun tidak terseret ke kasus tersebut guys. Media dan masyarakat pun bertanya-tanya siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa tersebut. Tetapi sebenarnya nih polisi udah tahu guys kalau dalang dibalik kasus penembakan tersebut adalah Al Capone gitu cuy. Karena musuh bebuyutan dari gengnya Moran ini ya gengnya Al Capone sendiri guys. Tapi polisi saat itu nggak memiliki bukti yang kuat gitu cuy untuk menjerat Al Capone ke penjara guys. Gak bisa ngapa-ngapain kan, nggak ada bukti, nggak ada saksi, mau ngapain lagi guys. Polisi kalau di pengadilan suruh ngeluarin bukti nggak ada gitu cuy. Lalu dirasa kasus ini mulai viral, kemudian pemerintah Amerika Serikat pun tak tinggal diam guys. Dirasa polisi tak mampu menangani kasus tersebut dan menjerat Al Capone ke penjara, lalu dikirimlah seorang agen FBI bernama Eliot Ness untuk menyelidiki kasus ini cuy. Dalam menyelidiki kasus ini, Eliot Ness membentuk tim khusus yang disebut dengan The Untouchable atau yang artinya yang tak tersentuh guys. Kasus ini juga ada filmnya juga cuy yang berjudul sama yaitu The Untouchable. Coba deh kalian tonton cuy, seru guys filmnya ini cuy. Dalam penyelidikannya Eliot Ness dan timnya ini mengorek info tentang bisnis gelapnya si Al Capone ini guys. Terlebih dahulu ngorek-ngorek dong bisnis mirasnya ini cuy. Tapi lagi-lagi kalian tahu sendiri ya, Al Capone udah nyuap aparat sana sini sehingga dia pun kebal dengan hukum guys. Gak ada bukti cuy. Dan akhirnya penyelidikan bisnis gelapnya Al Capone ini pun tak menjadi bukti yang kuat untuk menyeret Al Capone ke penjara. Tapi di sini Eliot Ness dan timnya pun tak menyerah gitu aja guys. Mereka kembali mengorek-ngorek info lagi tentang kesalahan apa yang bisa menjebloskan si Al Capone ini ke penjara. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya penyelidikan dari Eliot Ness dan timnya tersebut, ditemukanlah titik terang tentang
tentang kasus apa yang bisa menjebloskan Al Capone ini ke penjara, guys. Bukan kasus penyelundupan miras atau kasus perjudian atau kasus prostitusi atau kasus penghilangan nyawa atau kasus pengeboman, guys. Akan tetapi kasus yang bisa dibilang receh gitulah untuk seorang mafia sekejam Al Capone ini, guys. Yaitu kasus penggelapan pajak, cuy. Masa gangster nggak bayar pajak ya, guys? Jadi nih si Al Capone dengan bisnis haramnya tersebut pasti udah menghasilkan miliaran dolar dong dan memiliki properti di mana-mana, guys. Tapi faktanya Al Capone ini selain licin juga jenius dan visioner juga, cuy, dalam menyembunyikan hartanya dari petugas pajak, guys. Menurut Elliot Ness dalam penyelidikannya, Al Capone ini merupakan orang pertama yang mencetuskan skema pencucian uang atau money laundry yang terkenal sampai sekarang ini, guys. Kasus money laundry yang ada di mana-mana di TV-TV itu, cuy. Bersama dengan akuntannya yang bernama Meyer Lansky, ia merintis metode menyamarkan kekayaan haram hasil dari bisnis ilegalnya tersebut agar terlihat legal di mata hukum. Misalnya nih, Al Capone pasti memiliki properti di mana-mana dong untuk bisnisnya, ya kasino lah, ya tempat prostitusi lah, ya pabrik miras oplosannya lah. Pasti ada dong surat tanahnya gitu, cuy. Sisi liciknya si Al Capone ini dengan sengaja menghilangkan namanya sebagai pemilik bisnis tersebut, guys. Dan surat tanahnya nggak ada nama dia gitu, cuy. Dan menggantinya dengan nama orang lain sebagai pemilik properti dan bisnis haramnya tersebut, guys. Gila, jenis juga ya si Al Capone ini, cuy, dan sangat visioner, guys. Lalu untuk menyamarkan kekayaannya, Al Capone membeli bisnis laundry, guys. Iya, laundry beneran, guys. Dia beli laundry beneran gitu, cuy. Bisnis laundry ini pun dipilih karena transaksinya didominasi oleh uang tunai, sehingga sangat mudah untuk dimanipulasi oleh si Al Capone ini, guys. Dimanipulasi di sini dengan artian uang kotor hasil dari bisnis ilegal si Al Capone seperti penyelundupan miras, perjudian, prostitusi dicampur langsung dengan pendapatan tunai yang sah dari bisnis laundrynya si Al Capone ini, cuy. Maka dari itu disebutlah dengan skema money laundry ini, guys, yang ternyata nama tersebut berasal dari bisnis laundry beneran, cuy. Dan Al Capone lah adalah orang yang pertama kali mencetuskan bisnis money laundry di dunia nyata ini, guys. Gila. Lalu setelah memiliki bukti yang sangat kuat untuk menjerat si Al Capone ini, akhirnya pada tanggal 5 Mei tahun 1931, Al Capone lalu ditangkap setelah ia melarikan diri ke Philadelphia. Dan pemerintah Amerika akhirnya menjatuhi hukuman 11 tahun penjara serta memberi denda sebesar $50.000 kepada Al Capone karena penggelapan pajak, guys. Kasusnya, cuy, kasus receh, guys. Seorang gangster yang sangat kejam sekelas Al Capone loh, cuy. Al Capone pun lalu dijebloskan ke penjara federal Atlanta sebelum di tahun 1934 ia dipindahkan ke penjara terketat di dunia, ya guys, ya, yaitu penjara Alcatraz, cuy. Lalu selama di penjara Alcatraz ini, Al Capone tidak melakukan kejahatan baru, cuy, untuk mengandalkan sindikat kriminalnya di luar, guys, ya, maupun di dalam penjara. Dia itu dalam artian tidak membuat geng baru di dalam penjara, guys, untuk menjalankan bisnis ilegalnya gitu, cuy. Melainkan hidup Al Capone ini sebagai narapidana yang sangat patuh dan kooperatif. Lah, berbanding terbalik ya, cuy, ya, dengan kehidupan Al Capone di luar, guys. Tetapi di Alcatraz ini kesehatan Al Capone pun lambat laun mulai menurun, guys. Al Capone sering mengalami halusinasi dan linglung gitulah. Lalu setelah diperiksa oleh dokter di penjara sana, dokter ini menyatakan bahwa Al Capone mengalami sakit mental akibat penyakit neurosifilis atau penyakit sifilis yang udah menjalar ke otaknya si Al Capone ini, guys. Jadi nih, ternyata Al Capone waktu bekerja di rumah bordil atau tempat prostitusi miliknya Frankie Yale tadi, yang merupakan mentor pertamanya di dunia pergangsteran tadi, guys. Jadi nih, di tempat tersebut ternyata si Al Capone ini terjangkit penyakit sifilis atau penyakit menular seksual, guys, karena sempat berhubungan badan dengan PSK di tempat tersebut. Salahnya sendiri si Al Capone ini, guys. Dan si Al Capone nggak mengobati penyakit sifilis yang udah menjalar ke tubuhnya tersebut, guys, ya. Istilahnya hanya dibiarkan saja oleh si Al Capone ini, guys, sehingga
penyakit sifilis tersebut menjalar ke otaknya hingga membuat Al Capone ini menderita penyakit mental, guys. Udah otaknya, jadi dia linglung, jadi punya sakit mental, cuy. Lalu Al Capone pun menghabiskan sisa masa tahanannya dengan dirawat aja di rumah sakit penjara, guys, dalam kondisi penyakit mental dan kebingungan yang dideritanya sebelum akhirnya ia dibebaskan pada tahun 1939. Lalu setelah ia bebas dari penjara, kondisi kesehatan si Al Capone makin hari makin menurun, guys, hingga di tanggal 25 Januari tahun 1947 sang mafia terkejam di Amerika Serikat akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-48 tahun dikarenakan penyakit sifilis.